Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutawaddin mutarahimina mutahabbin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingkang kawula hormati para alim ulama, para ustadz, ugi para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mukhlasin. Ini Mukhlasin itu lebih tinggi daripada Mukhlisin. Juga para remaja, adik-adik, dan semua jamaah, semoga kita semua yang hadir di masjid ini akan mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 12 hari kita akan memasuki akhir tahun 2024. Tanggal 31 Desember 2024. Setelah itu kita akan masuk tahun baru. Sebenarnya ya biasa, tiap tahun selalu seperti itu. Saya tinggal di Ambarukmo, jadi nggak kemana-mana. Kalau tahun baru tinggal duduk di depan rumah, lihat kembang api dari amplas. Ya. Lama-lama tetangga saya nggak ada. Saya tanya, lho doning di tengah alun-alun Pak. Lho ning kene ono malah ning alun-alun. Ya. Tetapi yang perlu diingat, ternyata begitu banyak Allah itu bersumpah atas nama waktu. Bahkan semuanya waktu. Misalkan waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Ya. Naik lagi waktu fajar, wal fajri, walayalin asyr, wasyaf'i wal watr. Naik lagi waktu duha, wad-duha, wan laili idza saja. Naik lagi waktu siang, wan nahari idza tajalla. Naik waktu asar, wal asri. Naik waktu malam, wal laili idza yaghsha. Kalau kita merasa tidak penting dengan waktu, ternyata Allah mengingatkan dengan sumpahnya. Karena pembukaan surat itu yang dinamakan Mafatihus Suwar, itu pertama memang kehendak Allah. Hak Allah untuk bersumpah dengan apa aja bebas. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi kalau kita enggak boleh. Kalau kita bersumpah harus nama Allah. Wallahi. Kalau Rasulullah SAW kadang, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau bersumpah atas nama lain enggak boleh. Yang kedua, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu itu berarti penting. Ya. Nah, ketika Allah berkali-kali bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu penting. Walau kita kadang enggak peduli dengan waktu. Tetapi ternyata waktu itu penting. Dan di sini yang akan saya sampaikan adalah kita harus mengetahui 4 sifat waktu.
Yang kemudian kita harus bersikap terhadap 4 sifat waktu itu. Yang pertama, waktu adalah sesuatu yang cepat berlalu. Kita kalau lagi nunggu, rasanya itu waktu lama banget ya kalau lagi nunggu. Nunggu apa saja, nunggu pengajian, kok orang mulai, nah itu lama rasanya, ya kan. Tetapi kalau kita duduk di sini, kemudian bayangkan kedua orang tua kita. Sekarang sudah enggak ada. Ya mertua saya dua-duanya enggak ada. Orang tua kandung saya dua-duanya enggak ada. Tapi kalau bayangkan seolah-olah baru kemarin bersama mereka. Sekarang enggak ada. Kalau kita bayangkan teman kita, lo tibane seangkatan wis oke sing mati. Grup saya SMA itu sudah 20 orang yang meninggal. Seangkatan. Kemarin tetangga saya, dokter bedah mulut RSI, wafat. Kelahirannya sama dengan saya. Artinya, ya wis pantes janjane. Jadi, waktu COVID, teman saya itu yang kena, yang saya tahu 4 ya, yang seangkatan. 2 orang ini bea cukai, badannya kuat. Yang satu pengamat bola, badannya kuat. Ini yang 2 ini kena gula darah, diabetes. Ketika 4 orang ini kena COVID, ini yang dari bea cukai badannya sehat kuat, masuk rumah sakit, dia masih WA di grup. Aku kira popo. Normal kabeh, tensi normal, gula normal, ini normal, 2 minggu mati. Demikian pula teman yang pengamat bola ini, yang dia katanya enggak apa-apa, 2 minggu mati. Ini 2 orang ini yang kena diabetes ini, golong komeng, urip ternyata. Jadi sudah, wis digolekne obat sing regane 20 yuta warang. Wis dilebokne ICU. Ternyata masih hidup sampai sekarang. Ya. Apalagi kalau kita menggalih putra wayah nih. Kemarin anak saya mantenan. Rasanya itu baru ngasuh kemarin dia itu. Sekarang dia udah manten. Terus kemarin pamit. Aku tak kontrak. Lah ngapain? Aku pengen mandiri katanya. Oh ya HP. Berarti sudah enggak dengan kita lagi. Ya kan? Anak ini ukuran kita. Loh, tibane wis gede. Tibane sebentar lagi punya cucu. Ya. Artinya, loh kok wis cepet ya? Padahal kalau kumpul sama temen SMA iki ya guyone koyo mbiyen. Ya kan? Saya dulu kumpul sama remaja masjid SMA itu kalau ketemu ya gojek itu. Tapi ternyata sekarang ini kita sudah tua. Berarti waktu itu sangat cepat berlalu. Dan Allah itu mengingatkan, nanti pas kita meninggal, melek pas hari kebangkitan, Allah menggambarkan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duha. Ketika manusia itu bangkit, kabeh semuanya manusia itu bangkit, mereka itu merasa tidak hidup di dunia kecuali sebentar saja waktu sore atau waktu pagi. Loh, sore itu sudah mepet. Makanya janjian sore itu paling gawat. Janjian sore telat kabeh maghrib, ya kan? Janjian ba'da subuh telat ya, setelah mlebu kantor. Itu disebut asyiyatan, ya, waktunya ya pendek aja. Padahal orang kita di dunia ini kan 60 tahun, 70 tahun. Bapak Ibu saya meninggal itu 72 tahun. Kalau saya hitung-hitung, saya sekarang 56, ya kira-kira kurang 20 tahun gitu kan. Kalau mengikuti Rasulullah,
Lho kurang 8 tahun. Kurang 7 tahun. Ya. Berarti waktu ini sangat cepat. Ya, mengikuti kita. Nenek saya ketika umur 99 tahun, dia bilang, teman seangkatan nggak ada, sing dijak Gojek wis ra cocok, gigi sudah nggak ada, rasa makanan sama aja. Dia berdoa, aku ki wis ndonga nggone Gusti Allah. Ya Allah, nek badhe dikersake nggih monggo. Lho, sami mboten ndongane kalian jenengan. Kita itu kan, ya Allah moga-moga panjang umur kan gitu. Mungkin nek pun 99, ya Allah nek badhe dikersake nggih monggo. Begitulah waktu itu sangat cepat. Ya, kadang-kadang kita nggak siap jadi tua. Kakak saya jadi nenek panggilannya mama. Ibunya panggilannya bunda. Lagi si mboke sapa, anake sapa, putune sing endi ya kan? Nggak siap kita. Jadi waktu itu sangat cepat berlalu. Kita diam saja, dia akan bergerak. Nah terus nasihatnya apa? Allah memberi nasihat pada kita, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah menyelesaikan pekerjaan kamu, berarti kan waktu luang, nggak boleh. Fa idza faraghta, kalau selesai fansab, segera sibukkan dengan pekerjaan lain. Artinya wa iyyakum wattaswif. Ya tinggalkanlah kata-kata nanti dan nanti, menunda-nunda pekerjaan. Ya bena Adam, iyyaka wattaswif. Wahai anak Adam, janganlah kalian menunda-nunda pekerjaan. Ya, kenapa? Bisa jadi ini rezeki kamu. Walasta ghadan. Ya, dan tidak untuk hari esok. Hari esok, ya kita enggak. Walaisat ghadan. Hari esok belum tentu rezeki kita. Ya. Nah, mari kita mengevaluasi. Kita masih sering enggak engko ya kan? Yuk mangkat Nah, biasanya orang mangkat. Ya. Ayo mangkat pengajian, mangkat toh sik. Biasanya carry, ya kan? Jadi jangan kita kemudian membiasakan diri bilang wala takul ghadan. Jangan bilang nanti. Nanti dulu. Engko sik. Lah kadang-kadang kita ini belum bekerja aja udah mikir istirahat. Ya. Kerja mulai jam 7. Engko lerene jam piro? Wis kerja urung. Nah kalau orang itu nggak ngerti bahwa bekerja itu ibadah, akhirnya bingung. Ada orang bule pinter bahasa Indonesia melaku-melaku di sawah ketemu petani lagi tidur. Ya, bulenya kaget. Penak men esuk-esuk wis turu. Dibangunkan, mas tangi mas. Bangun petaninya. Ada apa? Kok Anda bisa bahasa Indonesia? Nggih, basa Jawa nggih saged. Wong ming cerita. Terus bulenya, Anda kok enak sekali, pagi-pagi udah tidur. Lah emangnya gimana mas? Ya mestinya Anda itu bekerja. Terus kalau saya kerja, loh kalau kamu kerja mas, kamu itu bisa mempunyai kekayaan. Lah kalau saya kaya, loh kalau kamu kaya, tabunganmu ya oke. Kalau tabungan saya banyak gimana? Loh kamu bisa seneng-seneng, bisa keliling dunia. Kalau saya bisa keliling dunia mas, loh kamu iso leyeh-leyeh, iso turu. Loh dari tadi saya sudah tidur, ya kan? Kok sudah leyeh-leyeh kok malah mbok gugah. Dadi arep turu wae dadak mutere kedawan. Kenapa? Dua-duanya enggak ngerti kalau bekerja itu ibadah. Ya, dan jangan kita kemudian enake ngopo ya. Nah, berarti itu setan akan memberi alternatif. Ya. Makanya jadikan waktu kita tidak ada kata-kata nanti.
sekarang juga. Tidak ada mengko, ya saiki. Jangan sampai kita mengatakan enake ngopo ya. Karena perbuatan iseng seringkali dari situ tempatnya. Maka sifat waktu yang pertama apa? Cepat berlalu. Sikap kita, jangan menunda-nunda pekerjaan. Sifat waktu yang kedua adalah waktu nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya, dalam surat Al-Munafikun itu disebutkan, Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematian saya tuh sebentar aja. Fa'asaddaqa. Terus ngapain? Saya pengen sedekah. Wa akum minas solihin. Dan saya pengen jadi orang baik. Allah menjawab, la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak akan menunda ya ajal seseorang ketika dia sudah datang. Arep balik nggak bisa. Kita semua mesti punya masa lalu. Ada yang mengatakan terlalu indah untuk dilupakan. Neng nopo iso balik? Iya, nggak bisa. Jadi masa lalu itu seindah apapun, sesedih apapun, mboten saged balik. Tadi di masjid kotak infaknya kemalingan. Lah kok ada satu takmir memarahi marbot masjid, saya panggil, kowe nek nesu-nesu ngono ki duwite balik ora? Jadi kalau kita marah itu duitnya balik enggak? Kalau anak kita pulang dari sekolah nilai rapotnya jelek, kita marahin, kita onek-onek ke, tambah enggak nilainya? Kalau seandainya tambah 1 jam tambah 1, berarti kita harus memarahi 2 jam. Supaya tambah 2 nilainya. Ternyata enggak. Bahkan kadang-kadang suami istri itu lehel-lehelan disik-disikan wektune. Lho wingi lak wis tak kandhani to, Bu. Lah iya ning wingenane aku kan ya wis ngomong. Lagi disik-disikan wingenane. Akhirnya sama-sama cari waktu yang paling jauh. Ya. Apalagi kalau nikah jengkel ke, wah keton aku, Bu. Kok yo milih kowe mbiyen ki ratu kecantikan sak Depok iki yo seneng karo aku. Apa meneh aku, Pak? Lulusan Akmil AU wis meh ngelamar aku, lah kok sing tak tampa kowe. Apa bisa balik? Enggak bisa. Apa meneh getun bapakne kuwi? Kok bapakku dudu Pangeran Charles? Lah nek kabeh oleh milih bapakne, awake dhewe ra payu nggih. Ya. Jadi masa lalu itu enggak mungkin terulang lagi, enggak mungkin. Ya. Dan masa lalu itu sudah jadi takdir dari Allah sehingga kita ridho. Dan Allah mengingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah perhatikan hari esok. Jadi kita itu sing penting sesuk. Itu yang namanya repair attempt. Jadikan hari esok lebih baik. Ora sah padu wingi, wis padune kesel, ora balik maneh kan, jadi nggak balik lagi. Tapi ternyata itu yang dilakoni manusia. Coba lihat ayel-ayelnya. Mesti kan kemarin wes dikandani loh. Sekarang kemarin bisa balik enggak? Wes tak kandani nek mendung kek ndang dientas. Wow, dan tenan. Ya kan? Terus nek ayel-ayelan napa garing? Nambah kuyup, gitu. Makanya wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan hari esok. Lah nek garwane mboten saged dandan, ya sesuk kudu iso dandan. Carane dikursuske dandan. Nah, lah kok sesuk urung berubah, ditambah meneh sesuke. Sing ana sesuke Bu Joweti. Wah mulih-mulih wis dandan. Lah kok
bibire ngangge lipstik ijo. Ditakon, "Kok ijo, Bu?" Jarene kowe seneng mak lampir. Kalau istri kita nggak bisa masak, ya lihat hari esok. Tidak bilang getun aku kok kowe ra iso masak. Tetapi kita ajari untuk masak. Lah kok sing kaku nggak punya kerjaan, jangan bilang kemarin. Mari kita bareng-bareng besok cari kerjaan. Jadi sekarang saged mboten menggalih benjing. Sesuk ternyata orang itu padu mergo wingi. Coba kalau orang tabrakan. Loh kowe ora rating, Mas. Aku wis mengo, kowe ora ngingeti. Mengo iki dianggap rating. Wah, akhirnya yele-yelen dik mau. Kan apike saiki piye? Ada yang seperti itu. Nah, ini latihan nggih. Jadi sifat waktu itu enggak bisa kembali ke masa lalu. Terus sikap kita perhatikan hari esok. Lah kok putrane nilainya jelek, ya wis kedadean. Rasa nesu, sing penting sesuk dievaluasi kudu luwih apik. Gitu ya. Nek sesuk rong iso, sesuke meneh. Loh, gitu itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu itu adalah kehidupan. Mboten enten kok wong dadak. Dalu menika latihan bela diri. Terus bilang sama gurunya kalau bisa besok pagi saya sudah jadi pendekar. Ya iso kayak pistol. Ada pendekar latihan sewengi? Enggak ada. Kira-kira 6 tahun itu dadi pendekar nek munggah terus sabuke. Pak, kalau bisa semalam ini besok saya S1. Wah. Lah wis kuliah urung? Yes, tuku ijazah wae. Nggih. Loh jangankan itu, orang sakit pilek saja. Pilek yang ringan loh itu. Wis rasa ngombe obat. Embak sup pedes, panas, keringetan, kerukupan, gobios, sesuke mari. Lho ngenteni sesuk. Jadi sakit yang paling ringan pun nggak bisa kok tiba-tiba. Apalagi kalau sakit napa niku yang sudah menaun gitu, diabetes ya kan? Tensi ya kan? Itu semakin panjang lagi. Berarti waktu itu menyertai kita. Pertanyaannya, kita duduk di sini dengan 5 tahun yang kemarin sama enggak? Kalau sama, berarti kita enggak pernah melakukan apa-apa untuk berubah. Makanya sikap kita apa? Al-waktu indana juz'un minal ilaj. Waktu itu termasuk proses untuk berubah. Jadi kalau pengen jadi pendekar, saiki latihan, kudu sregep. 6 tahun berikutnya jadi pendekar. Lah kok kebone pengen apik? Wah, mulai saiki tanahnya disuburkan, golek bibit sing apik. Kira-kira 6 bulan wis mulai tukul. Ya. Waktu saya di kolam renang sama anak-anak, datang teman saya ngajak anaknya. Kemudian anak saya nyemplung, biur langsung renang. Anaknya ini dimarahin sama nyemplung, biur bla 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 gitu kan. Terus anaknya ditulung, diseneni. Kayak itu loh renangnya. Setelah anaknya jauh pergi, saya tanya, kapan we teko ning kolam renang? Yo lagi iki. Nah gitu. Saya bilang sama dia, ngerti enggak? Anak saya itu bisa renang karena saya kesini sudah 2 tahun yang lalu. Ora kok lagi teko tak kon nyemplung. Ya. Makanya kalau pengen berubah butuh waktu. Nah ini kita atur waktu nih. Pengen bagus butuh waktu mboten? Butuh waktu. Nenek saya tua napa saya bagus? Saya medeni. Dadi tiang saya ya butuh waktu, dadi wong Allah ya butuh waktu. Jadi jangan takut dengan waktu. Kita jadikan perubahan. Dan yang terakhir, waktu itu adalah nikmat. Nikmatani min ni'amillah maghbunun fihi ma katsirum minan nas. 2 kenikmatan
Kalau dua-duanya datang, manusia itu malah lupa, lalai. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kalau ada orang bilang, wah aku tak pengen di masjid, sholat jamaah 5 waktu, tepat waktu Pak. Biasanya wong loro. Ya kan? Wah aku pengen sholat. Biasanya, nek mari, lali. Ya. Lah nek wong kok kesusu, ya itu biasanya waktu luangnya diabaikan. Sedowo. Anak-anak besok ujian. Wah, jangan mendadak, Bu. Kapan? Sebulan lagi. Ya udah, sebulan lagi. Tibane sinaune padha sewengi. Lah sebulane tinggo dolan. Ya. Jadi waktu luang dan sehat itu malah kita lalai. Coba kita lihat. Jam 7 pagi sampai jam 12 berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12 5 jam. Sholat duha 2 rakaat berapa menit? Terus muni saya nggak punya waktu. Napa tenan iku? Saya malas. 5 jam loh niku. 2 menit. Bilangnya apa? Saya nggak punya waktu. Mulai jam 8 sampai jam 4 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Salat witir sak rakaat pinten menit? Hah? Sak rakaat lho. Wis 2 menit niku wis rada dawa nggih. Ditakoni, ndak jenengan nggih witir? Wah, kula mboten gadah wektu. Lah jenengan rondo pirang jam? Padahal sholat malam paling enting witir sak rakaat. Waktu 24 jam. Maos Quran 1 halaman, mboten 1 lembar lho nggih. 1 halaman berapa menit? 5 menit. 24 jam diambil 5 menit, masih berapa jam? Jarene ra duwe wektu. Nggih. Kula wah sibuk banget. Mboten sempat tilawah. Wah, mboten saged, Pak. Weh, tenane 24 jam. Seminggu 7 hari. Nilii tangga kira-kira 15 menit. Punya waktu mboten? Enggak punya. Ziarah ke makam orang tua. Makamnya pun di mburi omah, Pak. Nggih napa di ziarahi. Mboten gadah waktu. Wah, tenane. Wis misalkan setahun sekali pas Ramadan atau meh Ramadan. Jare nggih mboten sempat niku. Bareng ngono kumpul kabeh pas Israel rawuh. Bu, pun wancinipun. Wih. Lah aku ki urung duha, urung tahajud, urung tilawah, belum silaturahmi, urung ziarah kubur. Kok jenengan teko sik ngenteni dilit wae. Malaikat, oh enggak bisa ditunda. Makanya waktu ini adalah nikmat. Mari kita syukuri sekecil apapun untuk tilawah, untuk sholat. Sidik-sidik nabung untuk akhirat. Nah itulah 4 sifat waktu kita harus mensikapi dengan benar. Waktu berlalu dengan cepat. Jangan pernah nunda-nunda pekerjaan. Waktu nggak bisa kembali ke masa lalu. Maka sikap kita lihatlah masa depan. Waktu selalu menyelimuti kita. Maka kita harus berubah dengan hitungan waktu, nggak bisa tiba-tiba. Dan terakhir waktu adalah nikmat. Mari kita syukuri dengan mengisi yang bermanfaat dan berpahala. Kirang langkungipun nyuwun agengipun pangeksami. Sudah kebablasan ya. Tadi saya dibisiki sama Pak Sabto. Mboten sah dangu-dangu Pak. Oh nggih. Alhamdulillah cocok. Mari kita akhiri dengan berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruman. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma idfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wa syadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin ala a'da'il yahudi la'natillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun agengipun pangsami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.